Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya menemukan satu dokumen dari satu ensiklopedi yang berbicara tentang sejarah masa Advent. Saya penasaran apakah Protestan dan Katolik memiliki paham yang serupa tentang masa Advent. Oke, ini pertanyaan retoris yang tidak harus dijawab. Dalam arti kita mau membahas sebenarnya sejarah masa Advent itu sendiri. Dari mana dia berasal, siapa yang mengembangkan, dan apa dulunya intensi dari masa Advent itu, dan apa yang kita mengerti dengan masa Advent sekarang. Nah, para sahabat, saya menemukan dokumen ini dan saya merasa ini penting. Kemarin saya batal, katakanlah, memberi renungan pengkhotbah di satu Natal Oikumene, karena awalnya direncanakan tanggal 26 Desember, tetapi kemudian dirubah menjadi tanggal 19 Desember. 19 Desember masih merupakan masa Advent, dan Katolik di paroki ini secara jelas mengatakan dalam konteks liturgi Katolik belum merayakan Natal, konteks liturgi. Tetapi dalam oikumene itu sendiri, bila pun harus terlibat dalam seksi parkir, seksi konsumsi, oke, kebersamaan kita tidak bisa dibatalkan, tetapi dalam hal perayaan liturgi sangat diperlukan konsistensi, membela nilai yang sudah berabad-abad, bahkan lebih dari 1000 tahun yang akan kita bahas ini. Nah, oke, kita mau melihat sejarah dari Advent itu sendiri. The remote origin of Advent is to be found in the Gallican custom. Oke. Dalam budaya Prancis ditemukan dasar dari masa Advent ini sendiri, of having a time of preparation for the feast of the Epiphany. Saya pikir ini dua data yang sangat penting. Pertama, dalam budaya Gallican, ke Prancis-Prancisan, dan dihubungkan dengan Epiphany. Bukan Natal yang kita kenal tanggal 25 Desember, tetapi pada hari raya Penampakan, yang kemudian kita mengerti sebagai Penampakan per 6 Januari atau lebih awal, tetapi tidak 25 Desember, yang bagi gereja timur itu bisa dimengerti sebagai hari Natal juga. Dan kita tahu pada 6 Januari gereja ortodoks, gereja di timur merayakan Natal. Dan itu dimengerti, which was a baptismal feast in the part of the west and consequently had its reason of preparation for baptism similar to Lent. Oke. Persiapan menjelang Epifani inilah masa Advent, dan ini dikorelasikan dengan persiapan pembaptisan yang biasa dilakukan pada Paskah, malam Paskah, dan dipersiapkan di masa Prapaskah. Oke. Sebelum pembaptisan Paskah yang biasa dibuat di Paskah, ada masa persiapan. Dan itu adalah masa Prapaskah. Nah, sebelum pembaptisan Penampakan masih tidak begitu terang waktu itu pembagiannya. Sekarang bagi kita terang, Natal, Penampakan, lalu pembaptisan pada minggu setelah Penampakan, lalu kemudian masa biasa, berakhir masa Natal. Nah, di sini coba dihubungkan pembaptisan yang biasa dibuat pada masa Paskah dan dipersiapkan di masa Prapaskah, Lent, masa tobat. Dan sepadan dengan itu, persiapan sebelum pembaptisan atau kelahiran Penampakan Tuhan yang belum begitu terang waktu itu pembagian perayaannya, juga dibuat persiapan khusus. Itulah masa Advent ini. This took the form of a period of fasting and prayer. Jadi ini masa Advent itu lebih dikenal sebagai masa fasting and prayer, berpuasa dan berdoa. That at first lasted 3 weeks. Awalnya durasinya selama 3 minggu. But in time was lengthened to 40 days. Dan dalam perjalanan waktu diperpanjang menjadi 40 hari. Sama dengan masa Prapaskah. Jadi pernah awalnya ini hanya selama 3 minggu, tapi kemudian supaya sepadan dengan masa Prapaskah tadi dibuat 40 hari. It came to be known as Saint Martin's Lent
Awalnya ini dikenal sebagai masa tobatnya Santo Martinus. Because it began on the Saint's Feast, karena dimulai pada pesta Santo Martin de Tours, itu pada tanggal 11 November. Sudah dimulai masa Advent zaman dulu itu. Belum dalam format yang sekarang. Jadi 11 November sudah dimulai masa Advent, dan ini belum berlaku universal. Masih di Gallican custom itu, di wilayah Gallican. This early Advent was an asketical rather than a liturgical season. Apa artinya? Masa Advent yang dulu itu lebih condong ke masa asketik, lebih dimengerti sebagai waktu untuk berpantang, berpuasa, berdoa, bukan sebagai musim atau masa liturgi. Sekarang ini kita mengerti sebagai masa liturgi yang kita isi dengan unsur-unsur asketik. Apa ini asketik? Penyangkalan keinginan daging. Kita berpantang, berpuasa, berdoa, semacam itu. Prioritasnya pada waktu itu adalah memang untuk berpantang, berpuasa, berdoa, maka disebut sebagai asketical season. Sekarang menjadi lebih liturgical season, masuk dalam kalender liturgi. Nah, pada tahun 380 satu konsili Saragossa memutuskan atau meminta bahwa ada 3 minggu berpuasa sebelum Epifani. Sekali lagi dikaitkan dengan Epifani. Dan itu dimulai pada 17 Desember. 17, 24, baru kemudian ini sebelum Epifani di awal Januari. Tanggal 1, lalu kemudian Epifani. About 100 years later, sekitar 100 tahun kemudian, the Diocese of Tours, itulah asalnya Santo Martinus itu, Keuskupan Tours, merawat satu kebiasaan membuat 3 kali berpuasa dalam 1 minggu, dan itu dimulai dari 11 November. Lalu kemudian kebiasaan itu awalnya ada di keuskupan itu saja, di Tours, tetapi kemudian karena satu konsili Mekon namanya, pada tahun 581 dikatakan di sini, bukan hanya lagi berlaku di hanya satu keuskupan Tours, tetapi sudah berlaku di seantero Perancis. During the next 2 centuries, selama 2 abad kemudian, the practice found its way to England. Tidak lagi hanya di Perancis, tetapi sudah sampai ke Inggris. Oke, mulai dari satu keuskupan Tours, lalu ke seantero Perancis, lalu juga ke England. Tidak diberitahu secara persis kapan sampai ke Roma, tetapi di Roma Epifani itu tidak pernah dikenal sebagai pesta pembaptisan. Sebagaimana kita tahu sekarang, Epifani hari raya penampakan Tuhan. Kita tahu 3 Majus dari timur mencari tahu di mana yang baru lahir itu. Lalu pekan kemudian ada pembaptisan Tuhan, serentak sebagai penutupan dari masa Natal. Jadi ini tidak serapi sekarang. Ada masa Prapaskah 4 pekan, masa Advent 4 pekan, lalu ada Natalnya, lalu hari Minggu sebelum dari tanggal 6 paling lama itu dikenal sebagai hari Epifani. Tanggal berapapun, tetapi hari Minggu yang terdekat sebagai hari Epifani, penampakan, lalu minggunya kemudian sebagai pembaptisan Tuhan. Sekarang itu menjadi sangat sudah sistemik atau apa namanya, sudah lebih rapi. Dulu tidak seterang itu. Itu ya. When Advent first appeared at Rome, pada pertama sekali ada masa Advent di Roma, it was a preparation for Christmas. Sudah mulai terang sekarang mengapa akhirnya masa Advent itu sebagai persiapan menuju Natal. Karena memang demikianlah diawali masa Advent itu berlaku di Roma. Dan kita tahu ya, pengaruh Roma akhirnya menjadi sangat besar. Dan sampai sekarang, ya,
Roma menjadi center, boleh dikatakan orientasi dari liturgi tata peribadatan kita. It was a preparation for Christmas and not the Epiphany. Oke, persiapan pada Natal bukan pada Epiphany. And it was a liturgical season. Lebih ke masa liturgi lah ini, rather than an asketical period. Jadi sudah mulai bergeser. Awalnya ini lebih menekankan asketiknya, tetapi ini mulai ke soal masa liturginya, rapi dia, indah dia secara teologis, liturgis, kurang lebih begitu. There was no Advent at Rome until the second half of the 6th century. Sampai pada paruh kedua abad ke-6 tidak ada masa Advent. Baru katakanlah artinya menjelang abad ke-7 atau akhir dari abad ke-6 baru muncul masa Advent di Roma. Oke, akhirnya kita tahu tanggal ketibaannya tradisi masa Advent di Roma. The Galatian Sacramentary, ini buku liturgi yang tertua, ada sebelumnya yang lebih tua, Verona Sacramentary. Lalu kemudian ini kita kenal ada Galatian Sacramentary, artinya ini bisa menjadi dokumen historik yang darinya kita bisa belajar tentang bagaimana sejarah liturgi gereja. Di abad ke-6 was the first to provide an Advent liturgy. Oke, berarti ini sekitar abad ke-6 akhir. Karena di paruh pertama dari abad ke-6 belum ada, sekitar tahun 501 sampai 550, 560 sepertinya belum ada. Tetapi di akhir dari abad ke-6, 590-an kurang lebih mulai ditemukan liturgi Advent. Possibly originating not at Rome but in Ravenna. Bukan persis di Roma itu sendiri, tetapi di tempat lain yang bernama Ravenna. Di abad ke-5 itu sudah ada, tetapi di Roma itu sendiri baru akhir dari abad ke-6 menuju abad ke-7. Tetapi sekitar abad ke-5 tahun 400-an sudah ada di kota lebih dekat dengan Roma itu sendiri, yang sebelumnya ada dari Prancis. Itulah abad ke-5 sudah mulai masuk. Lalu Gregorius pertama, Gregorius Agung, shortened the season from 6 weeks to 4. Jadi sebelumnya kan ada 40 hari, itu kalau dibagi 7 sekitar 6 minggu. Tetapi kemudian Gregorius sekitar awal dari abad ke-7, akhir dari abad ke-6 memendekkan itu, shorten it, menjadi hanya 4 minggu. Dan kemudian menyusun teks liturginya dan menyusun bacaan-bacaan untuk perayaan Ekaristinya serta bacaan mazmur-mazmur untuk ibadat hariannya, for the mass and the office. When the Roman Rite was introduced into Gaul, ketika ritus Roma ini yang sudah sedemikian bagus disusun oleh Gregorius diperkenalkan lagi ke Prancis pada abad ke-9, it was enriched, diperkaya kemudian di sana with Gallican prayers and rite. Diperkaya lagi dengan ritus-ritus yang ada di Prancis. Jadi awalnya dari Prancis, prototipenya, kemudian sampai ke Roma, diolah sedemikian rupa, lalu abad ke-9 berbaur lagi dengan apa yang tetap ada di Prancis, lalu kemudian muncul Rome adopted the fast and penitential spirit of the Gallican Advent. Oke, Roma itu lebih menekankan liturgical seasonnya, soal Advent ini, tetapi Prancis lebih menekankan asketical dan spiritual aspek dari Advent ini. Maka sejak abad ke-9 ada kombinasi yang menarik. Permenungan refleksi secara liturgis, ada penanggalan yang rapi dan bacaan-bacaannya, dan juga disertai dengan refleksi personal, nilai-nilai rohani
dari masa Advent ini. Along with its emphasis on the second coming of Christ, oke? Natal itu kita mengerti sebagai peringatan akan kedatangan historik pertama sekali Yesus itu sebagai manusia, dan aspek spiritualnya menyangkut kedatangan kedua akhir zaman. This fusion of the Roman and Catholic advance found its way back to Rome in the 10th century. Pertemuan pembauran dari ritus Roma dan Prancis ini dapat dirasakan di Roma itu sekitar abad ke-10, tahun 900-an atau sekitar awal dari milenium kedua, tahun 1000-an. Nah, dan itulah yang kemudian kita teruskan sekarang, bahwa Advent itu memuat dua refleksi. Yang pertama akan unsur eskatologis, keselamatan kita, akhir zaman dari hidup kita, dan mengenang peristiwa historik dan teologis sabda menjadi daging, kelahiran Kristus sendiri yang tercatat dalam sejarah manusia. Dua aspek ini. Dan sudah kita pelajari sejarahnya. Bagaimana Advent itu menjadi sedemikian kaya seperti sekarang. Pace bene.